Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Fani Anggreni. Di video kali ini kita akan membahas materi akuntansi manajemen 1 chapter 4 mengenai job costing. Oke, mari kita mulai. Pertama-tama, sebelum kita masuk ke dalam pengertian apa itu job costing, kita akan mempelajari istilah-istilah baru nih. Ada apa aja sih istilah-istilah barunya? Yang pertama ada istilah namanya cost pool. Cost pool adalah pengelompokan biaya tidak langsung. Jadi kalau ada beberapa biaya tidak langsung dikelompokkan menjadi satu, namanya adalah cost pool. Cost pool menyederhanakan alokasi biaya tidak langsung karena sistem penetapan biaya tidak harus mengalokasikan setiap biaya secara individual atau satu per satu. Maksudnya apa sih? Maksudnya adalah dengan adanya cost pool, kita bisa menyederhanakan alokasi biaya tidak langsung. Jadi, kalau misalkan kita punya misalnya 5 biaya tidak langsung, nah, kita bisa aja nanti langsung 5 biaya ini kita totalin jadi satu, sehingga jadi satu cost pool. Nah, nanti total cost poolnya ini baru kita alokasikan. Gimana caranya? Tenang, nanti kita pelajari gitu. Jadi cost pool adalah kelompok biaya tidak langsung. Nah, istilah yang kedua adalah cost allocation base, atau bahasa Indonesianya adalah dasar alokasi biaya. Cost allocation base adalah cara sistematis untuk menghubungkan biaya tidak langsung dengan objek biayanya. Jadi gimana sih caranya kita mengalokasikan si biaya tidak langsung ini? Dasarnya apa? Gitu. Dasarnya adalah pakai cost allocation base. Jadi kayak misalkan biaya listrik. Biaya listrik dialokasikannya berdasarkan apa sih? Dihitungnya atau diukurnya berdasarkan apa? Misal berdasarkan KWH-nya. Nah, KWH itu berarti adalah cost allocation base. Atau kalau kalian mau ngukur biaya sewa. Nah, biaya sewa cost allocation base-nya apa? Biasanya kalau sewa yang relevan adalah per meter persegi, misalkan seperti itu. Ya, jadi cost allocation base adalah ukurannya, apa yang dijadikan ukuran untuk mengalokasikan biaya tidak langsung. Oke, sekarang kita akan belajar tentang costing system. Yang pertama ada job costing dan yang kedua ada proses costing. Apa sih bedanya antara job costing dengan proses costing? Kita ke job costing dulu ya. Job costing adalah sistem biaya yang berdasarkan pesanan atau job, di mana jumlah sumber daya yang digunakan masing-masing pekerjaan adalah berbeda, sehingga biaya per unitnya pun berbeda antar pesanan. Jadi kalau job costing itu biasanya berdasarkan pesanan atau job gitu. Jadi nanti masing-masing pesanan atau masing-masing job itu pastinya akan menggunakan sumber daya yang berbeda, sehingga nanti biaya per unitnya beda. Kalau proses costing adalah sistem biaya di mana unit yang diproduksi umumnya identik sehingga dapat diproduksi secara massal. Oleh karena itu, biaya per unitnya umumnya sama kalau proses costing. Jadi kalau kita lihat nih antara job costing sama proses costing, perbedaannya adalah kalau job costing biasanya itu biayanya berbeda-beda antar pesanan. Tapi kalau yang proses costing itu biasanya biayanya sama. Kenapa sama? Karena barangnya identik. Contohnya apa sih? Masih nggak nangkep nih bedanya job costing sama proses costing? Tenang, kita pakai contoh ya. Contohnya, kalau job costing misalkan adalah seragam. Misal perusahaan yang kerjaannya itu memproduksi atau menjual seragam-seragam. Nah, kalau misalkan perusahaan punya seragam, itu kan biasanya custom ya. Seragam perusahaan A sama seragam perusahaan B pasti berbeda seragamnya. Nah, oleh karena itu nanti kalau ada dua perusahaan nih, ada perusahaan A sama perusahaan B. Dua-duanya mau bikin seragam baru.
bikin seragam baru nih, mereka ke vendor yang sama. Nah, si perusahaan A, misal dia mau bikin seragamnya dengan bahan yang paling bagus, terus maunya celana panjang, tangan panjang, terus mau ada bordirannya. Nah, berarti harganya pasti mahal. Tapi misal perusahaan B, tangannya tangan pendek, terus nggak usah dibordir apa-apa, yang simple aja, bahan juga yang biasa-biasa aja. Nah, kalau kita lihat nih perbandingannya antara perusahaan A sama perusahaan B, kira-kira apakah harga seragamnya sama? Tentu saja tidak. Kenapa? Karena bahan yang digunakan berbeda. Jadi di sini ya, kata kuncinya jumlah sumber dayanya beda, sehingga nanti biayanya pun berbeda antar pesanan. Jadi antara pesanan A sama pesanan B biayanya berbeda. Ini kalau job costing contohnya. Kalau proses costing gimana? Kalau proses costing contohnya adalah spidol. Jadi kalau spidol, kita nih beli spidol ini snowman misalkan, mau kita belinya di toko A, mau belinya di toko B, mau beli di Bandung, mau beli sampai ke Surabaya, itu bentuknya sama aja kan, dan biasanya harganya pun sama gitu. Kenapa sama? Karena ya memang semuanya identik gitu, nggak ada bedanya. Kalian mau beli spidol yang di Surabaya sama beli spidol yang di Jakarta, bentuknya sama, nggak ada bedanya. Itu kalau proses costing. Tapi kalau job costing biasanya berbeda-beda antar pesanan. Oke, nah kali ini kita akan bahas tentang job costing. Proses costing ini adalah materi untuk UAS nanti. Oke, kita lanjut. Nah, ini adalah costing approach atau pendekatan dalam penghitungan biaya. Nah, ada dua pendekatan. Yang pertama adalah actual costing, di mana actual costing mengalokasikan biaya tidak langsung berdasarkan tingkat biaya tidak langsung aktual dikalikan dengan jumlah aktual dari basis alokasi biaya. Nah, yang kedua adalah normal costing. Normal costing mengalokasikan biaya tidak langsung berdasarkan tingkat biaya tidak langsung yang dianggarkan dikali dengan jumlah aktual dari basis alokasi biaya. Jadi di sini perbedaannya adalah kalau yang aktual, maka nanti di sini biaya tidak langsung aktual dikali sama aktual. Sementara untuk yang normal, jumlah biaya yang dianggarkan dikali dengan jumlah aktualnya. Nah, mana sih yang biasanya kita pakai? Yang biasanya kita pakai adalah yang normal costing. Kenapa normal costing? Karena biasanya kita tidak tahu berapa rate atau tarif dari biaya tidak langsung. Nah, kedua metode mengalokasikan biaya langsung ke objek biaya dengan cara yang sama, yaitu dengan menggunakan tingkat biaya langsung aktual dikalikan dengan konsumsi aktualnya. Nah, di sini kan ini perbedaannya hanya untuk mengalokasikan biaya tidak langsung nih. Bagaimana dengan biaya langsung? Untuk biaya langsung caranya sama. Masih bingung nih, karena ini dalam bentuk kata-kata masih nggak kebayang cara ngitungnya gimana. Tenang, ada tabelnya. Nah, ini adalah tabel untuk menghitung direct cost dan juga indirect cost dengan menggunakan actual costing dan normal costing. Jadi di sini untuk yang direct cost, baik dia actual costing maupun normal costing, cara ngitungnya sama. Actual direct cost rate dikali sama actual quantity of direct cost input. Untuk yang normal costing, actual direct cost rate dikali sama actual quantity of direct cost input. Nah, untuk yang indirect cost-nya, di sini ada perbedaan. Untuk yang actual, caranya adalah actual dikali actual. Untuk yang normal costing, caranya adalah budgeted dikali sama actual. Yang budgeted adalah rate-nya, gitu. Tenang, nanti mungkin kalau masuk ke contoh soal baru lebih ngerti ya. Seenggaknya nih kalian tahu dulu rumusnya gimana. Oke, kita lanjut. Nah, ada 7 pendekatan untuk menghitung job costing atau untuk mengerjakan soal job costing. Yang pertama, identifikasi job yang merupakan objek biaya.
Jadi kita harus cari tahu dulu nih, job yang menjadi objek biaya itu job apa. Yang kedua, identifikasi biaya langsung yang terdapat dalam job. Jadi nanti kita lihat biaya langsungnya itu ada apa aja dan jumlahnya berapa. Yang ketiga, pilih basis alokasi biaya atau cost allocation base yang akan digunakan untuk mengalokasikan biaya tidak langsung ke dalam jobnya. Nah, biasa basis alokasi biaya atau cost allocation base itu dikasih tahu sih di soal. Kalian tapi harus tetap cari tahu tuh di soal, harus dibaca apa yang menjadi cost allocation base-nya atau basis alokasi biaya. Yang keempat, identifikasi biaya tidak langsung yang terkait dengan setiap basis alokasi biaya. Nah, jadi kita mesti lihat nih, ada biaya tidak langsungnya yang terjadi tuh apa. Yang kelima, hitung biaya per unit dari setiap basis alokasi biaya yang digunakan untuk mengalokasikan biaya tidak langsung ke pekerjaan. Biaya normal jadi gunakan nilai yang dianggarkan. Nah, maksudnya gimana? Kita menghitung cost per unitnya dari setiap cost allocation base-nya ini. Caranya gimana? Caranya adalah untuk menghitung tingkat overhead manufaktur yang dianggarkan atau budgeted overhead rate. Caranya adalah biaya overhead manufaktur yang dianggarkan dibagi jumlah total yang dianggarkan dari basis alokasi biaya. Oke, yang keenam, hitung biaya tidak langsung yang dialokasikan untuk job itu. Nah, setelah kita hitung berapa rate-nya, baru kita bisa hitung berapa biaya tidak langsung yang dialokasikan ke jobnya. Caranya adalah tingkat alokasi yang dianggarkan dikali aktivitas basis aktual untuk pekerjaan. Ini sama caranya kayak yang tadi di slide sebelumnya, ya. Untuk yang normal costing untuk menghitung indirect cost. Nah, step yang terakhir, 7 step berarti 7. Yang ketujuh adalah hitung total biaya dengan cara menambahkan semua biaya langsung dan biaya tidak langsung. Nah, di sini kita tambahin nih semua biaya langsung dan tidak langsung yang kita miliki. Atau kalau kalian ingat di video sebelumnya saya bilang cost of product itu ada 3. Nah, tiga-tiganya kita tambahin semua di sini, yaitu direct material, direct labor, dan manufacturing overhead. Ketiga ini kita tambahkan dapat total biayanya. Ini adalah ketujuh langkah untuk mengerjakan soal job costing atau untuk mengidentifikasi job costing. Oke, supaya lebih gampang, mari kita masuk ke contoh soal. Panda Company menggunakan normal job costing system untuk operasional pabriknya di daerah Serang. Job costing system tersebut memiliki 2 biaya langsung, yaitu biaya bahan baku langsung dan biaya tenaga kerja langsung. Perusahaan juga memiliki biaya tidak langsung yang dialokasikan berdasarkan jam kerja mesin. Biaya tidak langsung yang dianggarkan adalah 4.600.000 dengan budgeted machine hour 184 jam. Nah, selama bulan Juni, biaya yang berkaitan dengan job A, B, C adalah sebagai berikut. Biaya bahan baku langsung 300.000, biaya tenaga kerja langsung 150.000, dan jam kerja mesin aktual 10 jam. Berapa total biaya yang dikeluarkan oleh Panda Company untuk memproduksi job A, B, C? Mari kita coba kerjakan soal ini dengan 7 step job costing. Oke, ini jawabannya kita akan bahas. Nah, kalau tadi takut lupa soalnya, tenang, soalnya sudah disalin di sini. Oke, kita coba analisa dari yang pertama. Identifikasi job yang merupakan objek biaya. Nah, di sini kita punya job apa sih yang mau kita hitung biayanya? Nah, di sini kita punya job A, B, C. Biaya yang berkaitan dengan job A, B, C. Kita disuruh hitung job A, B, C. Maka untuk step yang pertama, jobnya adalah job A, B, C. Step kedua, identifikasi biaya langsung yang terdapat dalam job. Nah, kita lihat di sini biaya langsungnya ada apa aja sih? Di sini dibilang biaya langsungnya ada 2, yaitu biaya bahan baku langsung dan biaya tenaga kerja langsung. Nah, di sini ada biaya bahan baku langsung 300.000
dan biaya tenaga kerja langsung 150.000. Ini adalah step 2. Nah, untuk step 3-nya, pilih basis alokasi biaya yang akan digunakan untuk mengalokasikan biaya tidak langsung ke dalam jobnya. Nah, di soal ini udah dikasih tahu nih, perusahaan memiliki biaya tidak langsung yang dialokasikan berdasarkan jam kerja mesin. Berarti yang ketiga, basis alokasi biayanya yang digunakan untuk mengalokasikan biaya tidak langsung adalah jam kerja mesin. Oke, ini step ketiga. Step keempat, identifikasi biaya tidak langsung yang terkait dengan setiap basis alokasi biaya. Nah, di sini biaya tidak langsungnya adalah 4.600.000. Oke. Yang kelima, hitung biaya per unit dari setiap basis alokasi biaya yang digunakan untuk mengalokasikan biaya tidak langsung ke pekerjaan. Kita menghitung berapa cost per unit dari cost allocation base-nya. Nah, tadi caranya adalah budgeted manufacturing overhead cost dibagi sama budgeted machine hour. Gitu. Jadi kita lihat di sini nih. Kan tadi biaya tidak langsungnya ada 4.600.000 ya dari step 4 ya. Nah, 4.600.000 ini kita bagi sama basis alokasi biayanya. Atau cara gampangnya step 4 dibagi step 3. 4.600.000 dibagi, ini kan jam kerja mesin. Kita lihat jam kerja mesinnya berapa di sini? 184 jam. Jadi dibagi sama 184. Maka hasilnya adalah Rp25.000 per jam kerja mesin. Jadi angka yang ada di step 4 atau angka biaya tidak langsungnya dibagi sama cost allocation base-nya, machine hour. Oke, yang keenam, hitung biaya tidak langsung yang dialokasikan untuk job itu. Kita mau hitung berapa biaya tidak langsung untuk job ABC. Nah, di sini caranya adalah tingkat alokasi yang dianggarkan dikali sama aktivitas basis aktual untuk pekerjaan. Atau sama dengan tingkat alokasi yang dianggarkan ini adalah hasil perhitungan dari poin atau dari step 5. Aktivitas basis aktual untuk pekerjaan ini adalah yang ada di soal. Jam kerja mesin aktualnya. Jadi tadi kan budgetednya 184. Tapi untuk job ABC aktualnya adalah 10 jam. Nah, kita berarti hitung 10 jam dikali 25.000. Jadi dari 184 jam ini si ABC cuma pakai 10 jam. Maka kita hitung. Jadi ABC dibebankannya berapa ya? 10 kali 25.000 sama dengan 250.000. Nah, step yang terakhir, step 7, kita mau hitung total biayanya dengan cara menambahkan semua biaya langsung dan biaya tidak langsung. Direct materialnya 300.000 dari poin 2. Direct labornya 150.000, ini juga dari step 2. Lalu ada manufacturing overhead 250.000, ini dari step 6. Nah, total biayanya kita tambahin 300 tambah 150 tambah 250 sama dengan 700.000. Selesai 7 step of job costing. Jadi total biayanya untuk job ABC adalah 700.000. Nah, kalau kalian masih bingung, bisa di playback, coba didengerin ulang ya. Oke, thank you. Jangan lupa di like and subscribe.